Wibowo, sempat sebentar di Dr. Wibowo, setahu saya tidak aktif di ini, beliau kuliah di Jerman. Karena itu insya Allah mudah-mudahan bisa menjaga nama ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi semuanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat di sini banyak sekali senior-senior kita, kalau disebut satu-satu cukup panjang. Pak Jampar Hamzah, mungkin ada Bang Surya Dharma, Pak Ismail, Bang Egi, semuanya kalau disebut satu-satu panjang. Dan ketua tadi disebutnya Bang KY ya, ketua Komisi Yudisial Bang Aidil, dan juga hadir Bang Hamdan Zulfadi pojok sana. Ya, terima kasih pada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sebelum kesini saya cek berapa jumlah yang hadir. Menurut catatan yang tercatat 728. Jadi Masya Allah banyak. Kalau sebelumnya nggak tercatat ya. Biasanya kami itu terampil dan nyatet Pak. Terampil dan tercatat itu ada, tapi kita tercatat selalu terampil. Jadi alhamdulillah saya bersyukur. Dan ini memang adalah forum silaturahmi yang sangat egaliter. Sulit menemukan forum silaturahmi yang seegaliter, buka bersama kami, yang diselenggarakan beberapa kali dalam setiap bulan Ramadan. Karena di sini ketemu siapa saja, dari mana saja, bisa bersapa dengan siapa saja. Ya itulah kami dan harus dipertahankan sini. Ini sesuatu yang tadi sebetulnya saya undang juga. Di sini ada duta besar Turki. Ini bukan duta besar Turkinya saja, tapi beliau dengan seorang tamu saya tadi siang di kantor. Beliau adalah seorang pengelola kegiatan pendidikan yang sekolahnya saja di Turki lebih dari 200 sekolah. Di seluruh dunia ada lebih dari 8 atau 10 universitas di seluruh dunia. Dan beliau datang ke Indonesia, saya undang kita untuk coba kita bangun universitas dengan para internasional di Indonesia bersama-sama dengan mereka. Jadi saya ajak datang ke sini, tapi rupanya ada panggilan ketemu pejabat yang tidak bisa dihindari, dia jalan duluan. Dan yang menarik, ini mirip dengan kita, ini entrepreneurship tulen. Dia itu adalah lulusan SMA yang gagal masuk kuliah, karena itu ikut bimbingan tes. Sambil bimbingan tes, dia dengar bimbingan tesnya ini agak bangkrut, dia pinjam uang ayahnya, dibeli bimbingan tesnya. Ini orang dahsyat, umur 18 tahun. Jadi bimbingan tesnya dibeli, dibesarkan, dan akhirnya menjadi salah satu perguruan swasta terbesar di Turki. Jadi nama singkatannya BAU, bahasa Turkinya agak susah nyebutnya, tapi bahasa Indonesia ini kurang enak singkatannya, BAU. Karena itu saya nggak, ya, sebetulnya BAU aja lah, jangan dipanjangkan gitu. Ini salah satu contoh. Saya ajak ke sini, saya katakan nanti malam akan ada iftar dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat pendidikan dan bisa memberikan manfaat pada begitu banyak masyarakat karena mereka diangkat lewat pendidikan. Kami adalah orang-orang yang diangkat lewat pendidikan. Karena syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus atau tidak soal lain. Dan tidak ada catatannya lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin tampil organisasinya. Dan memang kita semua jarang kok ditanya dulu, nggak pernah. Seingat saya selama kami itu nggak pernah ada pertemuan tanya dulu antum berapa tahun kuliah. Nggak pernah. Itu sangat sensitif. Tapi yang pasti yang kuliahnya masuk cepat, lulus cepat, jarang muncul aktif DHR. Tapi biasanya kalau sudah organisasi mereka bagian terima perintah. Yang kuliahnya lama bagian beri perintah. Jadi udah bisa dikira-kira pegang mikrofon ini lama semua.
Oke, alhamdulillah. Ini satu ciri yang pasti. Kita ini meskipun lama kuliah itu bukan apa-apa. Kita menikmati belajar. Kita menikmati belajar. Karena itu tidak ingin segera lepas dari proses pembelajaran. Bahkan pertemuan tadi pun kalau kita pertemuan sekarang kita ini pembelajaran. Semua satu-satu datang dan menyampaikan dan kita semua di sini ambil hikmahnya. Saya rasa terjaga semangat itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur sekali dan teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, abang, dan hari ini memang juga bersejarah karena berkumpul di sini ya kami ya Forhati. Dan belum pernah dalam sejarah kami Forhati dua ketua perempuan. Teman-teman silahkan daftar Forhati kalau boleh. Saya bilang tadi sama Kak Hanifah, saya nggak mungkin daftar Forhati, tapi pertama kali kita punya 2 perempuan dan ini contoh organisasi-organisasi lain. Kami telah mendahului dengan Mbak Siti Zuhro menjadi ketua koordinator kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara di sini saya ingin sampaikan sedikit mengenai Jakarta yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dari kita. Masalah di Jakarta ini luar biasa banyak. Kalau dibilang PR-nya banyak sekali. Urusannya banyak, besar. Besar kecil itu ada ukurannya. Kalau berat ringan soal perasaan. Kita bisa anggap itu ringan, bisa anggap itu berat. Tapi kalau besar urusannya agak banyak. Itu saya agak banyak. Dan apapun, alhamdulillah, apapun bukan hanya perspektif teknokratik, tapi sering juga dilihat dalam perspektif politis. Karena itu selain teknokratik juga harus kerja mau tidak mau harus mengantisipasi aspek politiknya juga. Nah, apa yang menjadi masalah terbesar di kota ini seringkali kita sebut sebagai masalah macet, masalah banjir. Itu adalah masalah besar di kota ini. Tapi kalau kita tanya pada masyarakat yang senyatanya di luar sana, apa sesungguhnya masalah terbesar, maka akan menyebut masalah terbesar di Jakarta adalah lapangan kerja, adalah kemiskinan, ketimpangan. Itu masalah terbesar yang dihadapi kota ini. Di kota ini semua yang dijanjikan Republik dituliskan. Kita berjanji untuk mencerdaskan. Kita berjanji untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita berjanji untuk melindungi, dan kita berjanji untuk menjadi bagian dari dunia. Itu dijanjikan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di Jakarta, di kira-kira 3 km dari Monas, di situ tempat kemiskinan paling ekstrim di Republik ini. Kupat miskin istilahnya, kampung padat, kumuh padat miskin, kupat miskin yang tanpa MCK. Diperkirakan di Jakarta lebih dari 500.000 penduduk tidak memiliki MCK. Diperkirakan 3 juta penduduk di kota ini penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk, yaitu 30% dari penduduk kota ini. Dan kita semua tahu apa makna 1 juta rupiah di ibu kota. Kita tahu persis. Dan itu semua lokasinya tidak jauh. Kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di ibu kota ini, jalan ke utara, di Jakarta Utara, separuh siswa yang masuk SD kelas 1 tidak pernah lulus SMA kelas 3. Separuh. Yang selesai hanya 52%. 48% tidak pernah masuk dan lulus SMA. Di Jakarta Barat sama. Seluruh DKI total sepertiga anak kita tidak pernah menyelesaikan SMA. Ini bukan Papua, ini bukan pedalaman Sulawesi, ini bukan pedalaman Kalimantan, ini ibu kota. Ini ibu kota. Dan di Jakarta ini 4 juta penduduknya tidak punya akses air bersih. Namanya. Padahal tanpa air bersih tidak mungkin hidup sehat. Tidak mungkin. Dan tanpa air bersih itu membuat menjadi orang miskin di Jakarta lebih mahal daripada menjadi orang makmur di Jakarta. Kenapa lebih mahal? Airnya per bulan mereka bisa harus bayar 600.000 rupiah. Sementara kita yang rumah-rumah langganan paling 120 ribuan rupiah per bulan. Mereka 600.000 rupiah. Kenapa? Belinya jerigenan. Kemudian listrik. Ini kita lihat di satu bohlam ini atau berapa lampu di satu gantungan ini. Mereka ambil listrik 3 bohlam, biayanya bisa 50.000 rupiah per bulan.
3 boh 50.000 rupiah. 50.000 rupiah itu murah, tapi kalau 3 boh lah mahal. Dan kalau kita di sini bayarnya mungkin mahal, tapi jumlahnya ya kulkas, ya AC, ya TV, ya ini semua. Jadi misalnya, it is more expensive being a poor family than being a wealthy family di Jakarta. Tapi mereka suaranya tak terdengar, mereka suaranya tak terlihat. Kenapa mereka tidak ada di sosial media? Mereka tidak didengar oleh media-media. Wartawan-wartawan di mana-mana saya kampanye semuanya bilang baru pertama kali lihat ada kampung seperti ini. Saya bilang where have you been? Selama ini di mana? Kita juga termasuk di mana? Saya menyadari masalah ini justru karena dibawa pada saat proses kampanye. Proses kampanye kemarin menyadarkan kenyataan yang tertutup di kota ini. Dan kita bicara infrastruktur, penggalian infrastruktur. Masya Allah, infrastruktur kita bangun LRT hebat sekali. Pemprov DKI dah, kalau saya bangun yang lain. Pemprov DKI bangun nih di Kelapa Gading 6,7 triliun. Harganya, panjangnya 6 km. Jadi 1 km kira-kira 1,1 triliun rupiah. Bayangkan kalau itu jadi pipa air bersih untuk 40% penduduk DKI. Bayangkan kalau itu jadi tempat untuk kesehatan bagi warga. Oh iya, dahsyat. Tapi yang dapat LRT kita di luar sana 500 miliar per kilometer. Per kilometer. Itu karena elevated. Kalau tidak elevated mungkin 1 miliar. Terus kalian anggaran DKI 77 triliun, 74 triliun. Dan tantangan kita adalah selama ini prioritasnya adalah memberikan fasilitas pada kelompok yang sudah makmur. Kemarin yang berjuang adalah mereka yang di bawah. Kemarin yang berjuang adalah mereka yang ingin mendapatkan porsi lebih adil. Karena itu target kita menghadirkan keadilan. Sekarang bergeser. Yang besar biar terus besar, tidak perlu dikecilkan. Tapi yang kecil harus dibesarkan. Yang kecil tidak terlalu lama dibesarkan. Nah, sekarang karena itu, dan alhamdulillah untungnya kemarin pada masa perjuangan kemarin, semua yang berjuang ini, seluruhnya kita semua yang terlibat dalam perjuangan, semuanya datang dengan iuran semuanya. Ya, iuran pikiran, iuran tenaga, semuanya iuran harta, iuran semuanya. Dan alhamdulillah yang besar-besar tidak ikut iuran di tempat ini. Salah perhitungan rupanya. Tapi artinya ini menjadi amanat. Saya dapat tugas di depan, tapi ini adalah amanat yang diemban pada kita semua. Karena kita diberikan amanat untuk mengembalikan tujuan utama bernegara yang diproklamasikan di tempat ini. Kalau dihitung jarak dari sini mungkin hanya 2 km tempat proklamasi itu dikumandangkan dari tempat kita berkumpul. Dan kita berkewajiban melunasi. Kalau itu tidak lunas di Jakarta, di ibu kota, bayangkan yang di luar sana akan jauh lebih sulit sekali. Saya rasa ini tantangan terbesar dan kita berusaha sekali untuk menggeser. Ini bukan sesuatu yang sederhana, karena ini bukan perubahan dalam artian retorik, tapi yang harus diterjemahkan dalam bentuk kerja teknokratik pada perencanaan pembangunan yang benar, kemudian pada pelaksanaan pembangunan yang benar. Jadi ini saya membayangkan seperti naik kapal tanker yang panjangnya 1 km. Kalau mengubah arah itu harus memutar kemudi berpuluh-puluh kali. Baru pada kilometer ke-7 mungkin nampak itu geser. Sebelum itu akan belum nampak kelihatan. Kalau mau naik speedboat, maka atraksi politik diperbanyak. Atraksi politik itu akan kelihatan seperti ada perubahan. Tapi tunggu kilometer ke-7 yang akan muncul perubahan itu. Kita rasanya sedang menyaksikan hari ini di Republik ini, bukan? Nah, ini sensitif nanti. Jadi kalau kami melihat karena itu perlu kerja teknokratik, karena itu kami membayangkan usaha untuk mengubah arah di Jakarta tidak dalam artian nampak hasilnya besok atau lusa, atau nampak hasilnya sekedar dalam jangka pendek. Karena seperti contoh, kita membereskan soal air bersih saja, apakah akan muncul besok efeknya? Belum. Karena nanti akan munculnya dalam
jumlah orang sakit menurun setelah sekian waktu. Jadi efeknya itu akan panjang, itu kebutuhan dasar. Saya setuju bahwa pembangunan membutuhkan infrastruktur keras, tapi saya khawatir infrastruktur keras yang kita pikirkan adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur konektivitas, padahal dibutuhkan infrastruktur dasar keluarga. Mulai 2009 di Indonesia lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa, dan infrastruktur kota kita ini belum tumbuh berkembang. Kami semua ini para perencana kota yang bekerja di kota, pemerintah kota berpikirnya seperti kita masih tinggal di pedesaan. Di pedesaan itu perlu air, tinggal gali sumur. Di mana? Di halaman rumahnya. Perlu membuang sampah, tinggal gali lubang di sekitar rumahnya. Selesai air dipakai, tinggal buat lubang, airnya dimasukkan ke tanah, selesai. Di sini nggak mungkin. Kepadatannya tidak mungkin kita melakukan itu semua. Mindsetnya harus berubah. Karena itu harus dibangun infrastruktur kota. Sayangnya yang sering dibangun infrastrukturnya transportasi. Bukan itu tidak penting, itu penting. Di Jakarta harus diselesaikan juga. Tapi kami melihat salah satu masalah mendasar adalah ketimpangan ini dengan kebutuhan dasar yang harganya mahal. Karena itu kita berencana juga menyiapkan rumah. Di Jakarta ini salah satu masalah terbesar adalah rumah. Terus sekalian, believe it or not, separuh penduduk DKI adalah kontrak. Yang kami masih dalam kontrak nggak nih? Banyak, separuh kita kontrak. Jadi kalau dibuat random di Jakarta hampir separuh. Angkanya persisnya 46 lebih persen penduduk DKI adalah orang yang mengontrak. Kontraktor. Kontraktor. Dan kontraktor itu masalahnya ada kontraktor karena pilihan, ada kontraktor terpaksa. Nah kalau DKI ini terpaksa kontrak, bukan karena pilihan. Di New York banyak orang memang berkontrak, tapi kenapa? Karena mobilitas pekerjaan mereka tinggi, dan itu mereka memilih untuk mengontrak. It's by choice. Kalau kita by force, paksa gitu mengontrak karena nggak kuat bayar. Dan harga, padahal kepemilikan rumah di DKI adalah eskalator sosial ekonomi. Sama-sama penghasilan 7 juta, yang satu kredit rumah, yang satu tidak kredit rumah. Setelah 10 tahun, maka net asetnya yang punya rumah akan jauh lebih tinggi, karena dia terbawa naiknya harga tanah dan bangunan di Jakarta. Yang tidak punya rumah tidak ikut terbawa oleh naiknya tanah bangunan karena nggak punya. Karena itu kenapa kita punya program yang DP 0 rupiah. Dan DP 0 rupiah itu di sebelah sana ramai betul soal DP 0 rupiah itu. Lalu padahal manfaat orang banyak. Banyak justru dengan kita memberikan, karena masalah terbesarnya bukan pada angsuran tapi pada DP itu ya. Yang kedua adalah soal entrepreneurship. Kita ingin mendorong agar ini Jakarta ini kota jasa. Kota jasa, peluang usahanya besar. Entrepreneur harus tumbuhkan, dan itu artinya mampu berusaha sekaligus kebijakan pemerintahnya berpihak kepada yang kecil. Saya beri contoh, kita ini membuka jalan Sudirman Tamrin untuk motor. Waktu itu ramai sekali. Kenapa kita buka jalan Sudirman Tamrin? Karena setiap hari di jalan Sudirman Tamrin ada pengantaran dengan ojek, jumlahnya 480.000 pengantaran. Saya ulang, 480.000 pengantaran per hari. Yang diantar apa? Makanan kecil, pesanan makanan, pesanan minuman, pesanan gadget, pesanan itu siapa? Usaha kecil semuanya. Kalau itu diputus mereka nggak bisa masuk, artinya negara menghalangi pusat bisnis menjadi penggerak perekonomian lingkungan. Kita ubah. Biarkan 480.000 ini bisa tersambungkan. Kalau tidak disconnected sama sekali. Nah, di sisi lain yang sudah makmur di Jakarta ini harus mau berbagi sama yang belum makmur. Yang makmur kita ini kalau sudah makmur itu lupa sama yang belum makmur. Lupa. Jangan misalnya gini, nggak usah ada motor Sumatera Tarmin. Motor ini ganggu pemandangan. Belum yang bikin macet motor atau mobil. Ya dua-duanya lah, gitu. Tapi pengemudi mobil ini seakan-akan kalau motor janganlah. Mobil saja. Lihat ada penjual jualan pinggir jalan di foto, diviralkan. Lihat nih.
pinggir jalan dipakai untuk dagang. Padahal di belakang mereka ini kenyataannya. Di depannya ada orang dagang, di foto, belakangnya ada gedung. Yang di depan melanggar aturan karena dia berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Yang belakangnya gedung tinggi menyedot air dari kedalaman 200 meter. Dia melanggar perda juga. Yang di depan pedagang kecil itu melanggar karena kebutuhan. Yang gedung tinggi menyedot air melanggar karena keserakahan. Nah, tapi yang kita lihat pelanggaran yang di depan. Saya sampai panggil Satpol PP itu, saya kumpulin Satpol PP. Tidak ada kalian yang asalnya rumahnya dari Menteng. Nggak ada Satpol PP Pondok Indah, nggak ada. Ini nah saya bilang betul memang Satpol PP ini semua ada orang kecil. Konsekuensinya apa? Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil. Lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tepuk tangan keras masih kecil artinya. Gak apa-apa, kan kita membesarkan yang kecil. Kita ini ingin agar fair, adil. Jangan hanya Jakarta itu seakan-akan miliknya orang makmur saja, bukan. Ini milik semuanya. Dan yang sudah makmur itu lupa. Seakan-akan dulu datang ke Jakarta sudah kaya. Tidaklah, kita numpang, betul nggak? Numpang. Naik bisnya juga gak jelas gitu ya. Tadi makannya teratur, seminggu makan seminggu tidak. Kita semua punya sejarah di kota ini berjuang. Tapi sesudah makmur itu seakan-akan kota ini milik kami. Saya sering merasakan itu, refleksi aja ini. Kalau pas lagi ada acara, bisa acara kita biasanya foto-foto ya. Bisa ada foto-foto kita. Ayo Pak, kita foto karawanan. Nanti sesudah foto-foto itu selalu ada yang bilang udah Pak Anies capek, udah capek. Saya perhatikan yang bilang capek itu udah selfie pasti. Itu persis kayak orang di Jakarta. Sudah makmur terus bilang udah cukup. Jakarta jangan ditambahin penduduknya. Nah itu dari mana? Ini semua kita ke Jakarta. Kita harus menjadikan kota ini kota milik semuanya. Jadi agendanya justru agenda itu yang lain, yang justru kegiatan usaha dan lainnya dibutuhkan adalah kepastian hukumnya, kepastian hukum, ketertiban, dan itu yang dibutuhkan. Jadi termasuk dari Tanah Abang. Nah Abang ini unik kalau buat kami. Tadi saya bilang kita numbuhkan entrepreneurship. Ini ada kejadian ini. Ada salah satu junior selesai kuliah, jadi datang ke Jakarta. Alhamdulillah, Bang, alhamdulillah udah selesai kuliah. Syukur dah kalau gitu. Sukses. Sekarang apa? Usaha Bang. Apa usahanya? Usahakan Abang. Kami itu terampil betul lah. Saya udah usaha Bang. Apa misalnya? Usahakan lah Bang. Kembali ke Tanah Abang, sama Tanah Abang itu. Saya cerita sedikit Tanah Abang boleh ya? Soalnya bantu jelasin juga nanti. Tanah Abang itu salah satu tempat paling ramai. Kenapa? Karena di situ berkumpul dua kegiatan utama. Tempat ini usianya sudah 300 tahun lebih, Tanah Abang ini. Satu adalah kegiatan transportasi, karena ada stasiun Tanah Abang yang keluar masuk 178.000 per dari stasiun itu. Lalu yang kedua adalah kegiatan perdagangan di tempat yang sama. Stasiun Duku Atas hanya transportasi, pasar yang lain hanya pasar saja. Kalau Tanah Abang itu dua-duanya jadi satu. Karena itu kita ingin menatanya, lihat hulu masalahnya. Hulu masalahnya adalah tercampur
antara mereka yang melakukan kegiatan transportasi dengan yang melakukan kegiatan perdagangan. Selama itu kecampur, susah ngatur. Dan ada 108.000 orang keluar masuk, ya otomatis orang dagang lah di situ. Ada pertandingan futsal aja pada dagang. Apalagi 100, kan ini ada gula ada semut. Jadi yang mau kita lihat adalah banyak sekali orang yang berjualan itu, kalau dalam perbelanjaan istilahnya impulsive shopping, belanja yang tidak direncanakan. Biasanya kalau kita ke 7-Eleven itu dekat kasir biasanya ada barang-barang di sini. Nanti terus kita beli ya. Itu kaki lima sebetulnya. Karena dia menjajakan yang tidak kita rencanakan. Dia permen karet jadi beli, dia ini jadi beli. Padahal ketika masuk toko nggak berencana. Itu namanya impulsive buying. Nah, yang ada di sepanjang Tanah Abang di depan itu adalah impulsive buying. Kalau orang rencana ke belanja, ya dia akan belanja langsung ke pasar, ke dalam, di luar itu. Jadi kita coba tata di sana, di depan Tanah Abang itu, depan Jati Baru, adalah justru kemacetan diuraikan. Biasanya angkot, ojek itu mangkal depan stasiun, tambah kaki lima, tambah orang jalan kaki. Jadi di situ padat sekali. Dan itu kemudian kita kosongkan jalannya. Kendaraannya jemput di ujung, disiapkan kendaraan bis untuk berputar. Satu jalan dipakai untuk pedagang kaki lima. Kemudian mereka yang mau ke kantor, turun ke sana, dia langsung bisa naik bis ke tempat ada ojek atau ada angkot atau jalan kaki. Bagi mereka yang langsung mau berdagang, ke perdagangan, langsung bisa naik bis itu ke blok-blok yang ada di sekitar sana. Bagi mereka yang mau belanja, ada tempatnya. Sebenarnya ditata rapi. Yang rame itu bukan orang Tanah Abangnya. Yang rame itu yang di luar Tanah Abang, yang tidak pernah lihat tanahnya Abang di tempat itu. Jadi mereka, karena itu menarik. Dan saya sampai saya ketemu ombudsman sampai saya di pertemuan ombudsman, saya tanya, saya minta datanya ombudsman yang mengatakan bahwa sesudah penataan ini Blok G turun. Dia bilang, kami dengar dari pedagang. Benar, saya mau datanya, jangan katanya, datanya. Dan nggak ada data itu. Kalau kami malah ada datanya membuktikan bahwa sejak 2014 Blok G itu turun 90%. Dulu sudah rendah. Tapi ombudsman ini memang agak ramai. Dan memang di Jakarta ini kalau mau ramai kritik gubernur. Itu pasti bisa dapat space. Dan kita sudah sampaikan, akhirnya ombudsman menerima apa yang menjadi argumen kita. Karena itu ombudsman sudah tidak ramai lagi, karena begitu ditunjukkan kenyataannya, dia tidak bisa mengungkapkan yang lain kecuali ya benar, memang solusinya adalah dengan memisah antara mobilitas penduduk dengan kegiatan perdagangan. Jadi dua itu dipisah. Nanti kita insya Allah akan bangun Skybridge di sana. Skybridge itu jalan di atas. Jadi jalan yang di atas, flyover tapi hanya untuk jalan kaki. Jadi nanti keluar dari stasiun Tanah Abang langsung naiknya lantai 2. Jadi yang jalan kaki naiknya di atas, yang mau sambil belanja silahkan turun. Yang mau langsung ke pasar bisa langsung ke pasar. Dipisahkan. Lagi-lagi intinya adalah memisahkan pejalan kaki dari stasiun dengan kegiatan perdagangan. Banyak sebetulnya bagi sekalian teman-teman yang menjadi masalah di tempat ini, tetapi menurut saya kalau filosofinya adalah menata untuk adil, saya rasa kita akan ketemu pendekatan yang lebih mudah-mudahan lebih baik untuk semuanya. Termasuk soal, saya nyebut soal air tadi. Wah, air di Jakarta ini salah satu masalah terbesar. Kota ini turun per tahun 7 cm seluruh kota. Yang tidak turun itu Pasar Rebo. Jadi yang rumahnya Pasar Rebo itu nggak bergerak. Tapi yang tempat lain itu turun 7 cm. Pasar Minggu, Pasar Rebo itu stabil. Entah kenapa. Tapi di tempat lain turun 7. Dan dari pesisir turunnya per tahun 20 cm. Jadi 10 tahun lagi di pesisir bisa naik, bisa turun 2 meter. Karena dan ini kenyataan. Akibat air yang di pesisir itu
ada rock. Sebenarnya bukan rock, bukan air permukaan laut yang naik. Kalau air permukaan laut naik, harusnya sepulau Jawa kena rock. Ini karena tanah kita turun, maka ketika naik yang normal jadi banjir. Naiknya sih naik turun dari ratusan tahun begitu, tapi tanahnya yang turun. Di Sudirman Tamrin ini kita lakukan pemeriksaan kemarin, ada 78 gedung tinggi, itu yang punya sumber resapan cuma satu. Yang sumber resapan punya sesuai aturan, yang lainnya tidak ada. Bahkan ada yang tidak punya sumber resapan, nyedot air sebanyak-banyaknya. Ada salah satu hotel itu sampai saya ketemu dengan manajernya. Saya bilang sama manajernya, saya setiap kali masuk ke tempat seperti Anda selalu ada tulisan di kamar mandi itu, help us to conserve water, please reuse towel, gitu kan? Pakai handuknya 2 kali, bantu kami menghemat air. I have done my part, saya sudah mengerjakan bagian saya. Tapi tempat Anda justru airnya itu dibuangnya kemana? Ke selokan. 1 bulan yang dibuang ke selokan dari tempat seperti ini itu bisa sampai 15.000 meter kubik satu gedung. Kalikan aja 78 gedung, itu dahsyat. Itu nggak kelihatan, nggak ada yang motret, nggak ada yang mau viralkan. Tapi pedagang kaki di depan gedung-gedung itu ada yang motret, ada yang mau viralkan. Itu yang saya katakan tadi, satu karena keserakahan, satu karena kebutuhan. Jadi ikhtiar kami di Jakarta adalah memberikan ruang untuk berkembang, tapi memberikan kesempatan untuk ada kebijakan yang lebih adil di tempat kita. Termasuk yang baru-baru ini sempat ramai kemarin, ada soal imunisasi yang sempat ramai. Kenapa diramaikan? Karena begini, kalau kemarin kebijakannya adalah daftar sekolah harus punya sertifikat imunisasi. Kalau tidak punya, tidak bisa. Yang tidak punya sertifikat siapa coba? Yang miskin, yang bermasalah, yang urusan-urusan administrasi nggak beres. Sudah nggak dapat sekolah, nggak dapat imunisasi. Kalau sekarang tidak, silakan Anda daftar. Yang tetap harus bawa, yang tidak punya sertifikat, maka akan diurus untuk dapat imunisasi. Jadi semuanya dapat, pendidikannya dapat, imunisasinya dapat. Kalau tidak, ini kita sistemik, ini membuat mereka makin terus di bawah. Dan ini jangan pernah tanya pada mereka apakah Anda penduduk asli Jakarta atau tidak. Jangan pernah, karena nggak tega nanya itu. Nggak tega, betul. Saya datang ke Bukit Duri. Di Bukit Duri itu ada orang yang digusur waktu periode sebelumnya, digusur keras. Saya datang ke rumahnya di pinggir, ini Pak, ini bekas rumah saya. Saya tanya, yang tinggal di sini sejak siapa? Jawabnya, ayah saya tahun 34 almarhum itu dilahirkan di tempat ini. Jadi jangan berasumsi kalau di pinggir begitu berarti pendatang. Tidak. Tahun 34 tahun kita tahun 34 belum ada sampai Jakarta. Ini mereka sudah tempat. Jadi tidak ada hubungan antara oh ini orang luar. Tidak. Dan karena itulah kita ingin coba terapkan kebijakan. Ini perlu waktu. Dan ini akan tentu berhadapan dengan mesin status quo yang tidak mau begitu saja berubah. Tapi insya Allah doakan agar ikhtiar ini bisa jalan. Nah, jadi soal teknokratik dan lain-lain. Kemudian bismillah, nanti insya Allah kalau kita bisa jalankan dengan baik, mudah-mudahan Jakarta berubah. Dan kalau Jakarta terasa lebih adil, mudah-mudahan punya efek juga pada tempat-tempat yang lain. Dan ini bagian dari perjuangan yang semua. Dan karena itu kami merasa yang dibebankan pada pundak saya dan Sandi itu lebih dari sekedar soal pemenangan. Ini adalah soal menjalankan amanat untuk bisa adil. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan adil, dan insya Allah bisa menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tidak kalah penting, bagaimanapun juga bawa nama kami, bagaimanapun juga, karena kita tahu menurut catatan mungkin ini selama ini belum ada yang alumni HMI tugas di Gubernur DKI, karena itu baru pertama kali. Sebelumnya biasanya akademi militer, belum ada yang di kampus Pak. Kalau tidak STPDN, tapi belum ada juga STPDN. Pak Fauzi Bowo sempat sebentar, Pak Fauzi Bowo setahu saya tidak aktif di ini, dia kuliah di Jerman. Karena itu insya Allah mudah-mudahan bisa menjaga nama ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi semuanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.